Aman, Fir? Aman? Video kamu kok nggak ada, Fir? Udah, Lia mulai nih. Iya, mulai lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana yang beranggotakan saya Marlia Laisma, Fira Desvia, Nabila Aulia, Muhammad Arif Suyatman. Nah, kami dari Lebam Navifam, di mana Lebam Navifam itu sendiri merupakan singkatan dari Lele Bayam, Nabila, Fira, Lia, dan Arif. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung masuk ke presentasi yang pertama, di mana akan saya lakukan sendiri, yaitu kenapa kami memilih lele dan bayam. Alasan memilih lele karena satu, konsumsi masyarakat terhadap ikan lele yang cukup tinggi. Dua, perawatan ikan lele yang tidak terlalu susah. Tiga, konsumen ikan lele dapat dijangkau di berbagai kalangan. Nah, kenapa kami memilih bayam? Karena bayam merupakan sayur yang sehat untuk dikonsumsi, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dipanen, mudah dalam perawatannya, serta konsumen dapat dijangkau di berbagai kalangan. Usaha ini adalah usaha yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan ikan lele serta bayam. Nah, target konsumen adalah pasar, pengepul, dan para pedagang rumah makan, serta pengusaha produk olahan. Status usaha yang kami jalankan yaitu usaha tahap awal dan bentuk usaha kami yaitu pemilik tunggal, di mana kami sebagai pemilik serta pekerja. Usaha ini sangat menguntungkan karena budidaya yang sederhana dan tidak memerlukan banyak perawatan, serta permintaan masyarakat terhadap lele dan bayam yang cukup tinggi. Sumber modal usaha yang kami lakukan yaitu yang pertama, modal pribadi, bantuan permodalan dari kampus, investasi atau bantuan dari alumni, serta lomba. Nah, rencana dari penggunaan modal itu sendiri, tahap awal akan digunakan untuk pembuatan kolam ikan lele, sewa tanah, pembelian bibit dan pakan lele, pembelian benih, pupuk untuk bayam, kemudian beberapa kebutuhan penunjang dari usaha ini. Selanjutnya, mind map usaha Lebam Navifam. Nah, mind map ini dia itu sendiri dapat teman-teman lihat di slide yang kami tampilkan, di mana mitra bisnis, pembeda usaha, lokasi usaha, target pasar, peluang usaha, risiko usaha, kebutuhan usaha, serta output yang dihasilkan dari Lebam Navifam itu sendiri. Selanjutnya, masuk ke visi, misi, dan tujuan perusahaan. Nah, visinya menjadi perusahaan budidaya yang maju, sehat, dan berkelanjutan. Misinya menyediakan budidaya yang sehat dan berkualitas, menjadi penghasil budidaya yang konsisten dan berkelanjutan, serta mampu maju dan bersaing dengan sehat. Tujuan dari perusahaan yaitu menjadi perusahaan yang berkelanjutan dalam menyediakan budidaya lele dan bayam yang sehat serta berkualitas. Nah, untuk presentasi selanjutnya, kepada Saudari Nabila Aulia dipersilakan. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan saya bacakan yaitu struktur organisasi dari Lebam Navifam. Manajernya yaitu Muhammad Arif Suyatman, untuk divisi produksi oleh Marlia Laisma, divisi pengadaan bahan baku oleh Akil Aulia Rahman, divisi keuangan Fira Desvia, divisi pemasaran Nabila Aulia. Kemudian untuk denah tata letak usaha Lebam Navifam. Dapat dilihat pada slide yaitu untuk shape yang berwarna hijau yaitu kebun bayam, kemudian untuk warna biru kafe, untuk warna hitam yaitu parkiran, ada WC, musola, gedung rumah bibit dan kolam. Kemudian untuk desain produk atau desain merek dan kemasan dapat dilihat pada slide. Ada merek perusahaan dari Lebam Navifam, kemudian kemasan dari ikan lele yang akan kami jual, dan juga kemasan sayur bayam yang akan dipasarkan. Selanjutnya ada bentuk promosi dari Lebam Navifam dapat dilihat sebuah slide yang tertera.
Nah, di sini alamat kami itu di Jalan Pasar Baru Unan. Nah, bayam yang kami tawarkan itu bayam segar dan juga ikan lele segar. Harga dari ikan lele yaitu 27.000 per kilo dan harga bayam yaitu 7.600 per gramnya. Kemudian untuk pemilihan metode penentuan harga, usaha kami ini menggunakan metode penetapan harga atas dasar biaya atau full costing pricing, yaitu penetapan harga yang di mana harga lebih besar daripada biaya. Alasan pemilihan dari metode ini karena biaya merupakan faktor dari penentu harga. Harga yang akan ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran produk yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga bisa menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan juga laba. Untuk selanjutnya itu nilai produk yang kami tawarkan. Untuk lele yaitu harga dari kulakan ikan lele segar itu apabila seharga 20.000 per kilogramnya, maka biaya pemasaran yang akan dikeluarkan 5.000 per kilogramnya. Untuk harga jual yang ditetapkan dengan markup 40% kali dari biaya pemasaran yaitu senilai Rp2.000. Untuk harga jual yaitu harga pokok pembelian sebesar 20.000 ditambah dengan biaya pemasaran sebesar 5.000 dan 40% biaya pemasaran 2.000 sehingga didapatkan hasil 27.000 per kilogramnya. Untuk bayam harga bayam segar yaitu 22.000 per onsnya. Biaya pemasaran yang dikeluarkan sebesar 5.000 per ons bayam segar. Kemudian harga jual ditetapkan dengan markup 40% dari biaya pemasaran yaitu 1.600, maka harga jual yang didapatkan yaitu harga pokok pembelian Rp2.000 ditambah biaya pemasaran sebesar 4.000 ditambah 40% biaya pemasaran 1.600 didapatkan hasil 7.600 per onsnya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila Aulia. Presentasi selanjutnya diserahkan kepada Saudari Fira Desvia. Baiklah, selanjutnya yaitu perkiraan anggaran biaya. Di sini modal awal yang kami punya yaitu 50 juta. Untuk investasi awal yang pertama yaitu untuk kolam lele sendiri ada 5 buah, yaitu dibuat dengan terpal dengan harga satuan kolam lele itu 1.500.000 sehingga 5 kolam lele itu biayanya itu 7.500.000. Lalu yang kedua yaitu peralatan seperti polybag. Di sini kami menggunakan 80 polybag dengan harga satuannya 8.000, yang mana jumlah biaya yang kami keluarkan 640.000. Yang ketiga yaitu cangkul yang berjumlah 1 unit dengan harga 150.000. Lalu yang selanjutnya yaitu peralatan lele dengan harga 1 juta 1 paketnya. Lalu selanjutnya yaitu sewa tempat, yaitu per bulan 1 bulannya 500.000. Sehingga total biaya investasi yang kami keluarkan yaitu 9.790.000. Lalu selanjutnya biaya produksi. Yang pertama yaitu untuk benih lele, kami menggunakan benih lele yaitu 9.000 ekor dengan harga satuan ekornya Rp250. Untuk pengeluaran biaya membeli benih lele ini 2.250.000. Lalu yang kedua untuk listrik, air dan lainnya yaitu per bulan dengan harga 500.000. Lalu untuk pakan lelenya ada jumlah satuannya itu 500 kilogram dengan harga satuannya itu 6.000 sehingga biaya yang dikeluarkan yaitu 3 juta. Selanjutnya yaitu bibit bayam. Bibit bayam ini kami menggunakan 2 pak dengan harga satuannya itu 30.000 sehingga biaya yang dikeluarkan 60.000. Selanjutnya itu pupuk bayam, 1 paketnya 75.000. Lalu kemasan untuk ke produk kami yaitu kami jumlahnya yaitu 800 pak dengan harga satuannya yaitu Rp700 sehingga biaya yang dikeluarkan 560.000. Lalu total biaya operasional ini 6.445.000. Lalu selanjutnya untuk produksi dan penerimaan di sini lele 1 paknya yaitu 1 kilogram
dengan harga 27.000 dan bayam per paknya satu pak yaitu 100 gram dengan harga 7.600. Sehingga kami di sini produk yang akan kami jual untuk lelenya 400 pak dengan harga 27.000, diharapkan pendapatannya itu 10.800.000. Untuk bayam dengan jumlah 400 pak dengan harga 7.600, jumlah uang yang kami dapatkan 3.040.000. Lalu keuntungan yang total produksi dan penerimaan yang kami dapatkan yaitu 13.840.000. Untuk keuntungan sendiri yang kami dapatkan dari kedua produk kami yaitu 7.395.000. Selanjutnya yaitu perkiraan penjualan dalam periode 6 bulan. Di sini estimasi perkiraan penjualan produk kami dalam 6 bulan ini menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil. Di sini ada data penjualan produk dari bulan Maret sampai Agustus tahun 2021, yaitu kenaikan setiap bulannya yaitu 50 produk. Lalu di sini ada data anggaran penjualan yang dikirakan seharusnya terjual, yaitu untuk lele sendiri diharapkan terjualnya produk kami yaitu 350 pak, untuk bayam sendiri yaitu 300 pak, lele dengan harga 27.000 diharapkan mendapat total pendapatan kami yaitu 9.450.000, dan bayam dengan harga 7.600 diharapkan pendapatan kami mendapatkan 2.280.000, sehingga total keseluruhannya yaitu 11.730.000. Lalu di sini ada data realisasi penjualan produk, yaitu pada bulan Maret awal penjualan lele yang hanya terjual kemungkinan ada 200 pak dan bayam 150 pak. Di sini harga yang kami tawarkan ke konsumen dengan harga tetap, sehingga pada bulan Maret ini pendapatan yang kami terima yaitu 6.540.000. Pada bulan April pendapatan yang kami terima yaitu 8.270.000. Pada bulan Mei pendapatan yang kami terima yaitu 10 juta. Dan pada bulan Juni pendapatan yang kami terima 11.730.000. Pada bulan Juni ini kami sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan kami. Lalu pada bulan Juli pendapatan terus menaik yaitu berjumlah 13.460.000. Pada bulan Agustus yaitu 15.190.000. Selanjutnya bisa dilihat di tampilan PPT, yaitu perhitungan penjualan produk dengan metode jumlah kuadrat terkecil. Ini perhitungan tren dengan rumusnya, bisa dilihat. Ini data perhitungan tren penjualan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh Saudara Arif Siatman. Kepada Arif dipersilahkan. Arif, suaranya belum keluar, itu masih unmute. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Di sini saya akan mempresentasikan tentang risiko usaha dan cara pengendaliannya. Risiko usaha adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan yang muncul dengan memunculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadinya. Kita masuk pertama risiko pasar. Risiko pasar yang diakibatkan karena perubahan dalam pasar secara makro, di mana banyak pebisnis yang tidak mampu membendung cara pengendaliannya.
Maksudnya di sini adalah memahami kondisi pasar yang memungkinkan yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, risiko tenaga kerja. Masalah yang kerap terjadi adalah masalah dengan sumber daya manusia itu sendiri, seperti perekrutan pegawai. eh, Cara pengendalian dalam risiko tenaga kerja ini adalah dengan melakukan lebih cermat dan teliti untuk menerima karyawan dengan cara menerapkan eh, tes seperti tes psikologi, wawancara, dan persyaratan yang lainnya. Lanjutnya, selanjutnya risiko operasional dan produksi. Risiko ini terjadi disebabkan oleh adanya sistem kontrol manajemen yang lemah yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Cara pengendalian ini dengan sumber daya manusia yang berkualitas, terlatih, dan profesional. Dan selanjutnya risiko modal dan keuangan. Risiko modal dan keuangan merupakan segala bentuk keputusan berkaitan dengan keuangan yang menimbulkan kerugian. Sangat berkaitan seperti pengaruh transaksi dalam neraca, kewajiban kontrak kerja, dan hal yang merugikan fleksibilitas keuangan. Selanjutnya, risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Konsekuensi risiko ini dapat digolongkan ke dalam 5 kategori. Di antaranya, pertama, risiko yang dapat menyebabkan jumlah kerugian yang dapat dia diabaikan disebut tidak signifikan. Yang kedua, risiko yang memiliki potensi kecil untuk efek negatif tersebut. Bisa disebut minor. Dan yang ketiga, risiko yang dapat menimbulkan ancaman besar, tetapi kerugian yang cukup besar dapat diklasifikasikan sebagai sedang. Dan yang keempat, risiko yang memiliki efek negatif substansial dan akan berdampak secara serius keberhasilan suatu pekerjaan disebut kritis. Dan yang kelima, risiko yang berasal dari kesalahan manusia atau lingkungan. Risiko logistik dan rantai pasok. Ketika proses aktivitas rantai pasok berpotensi menghadapi risiko, beberapa contoh risiko rantai pasok diantaranya kekurangan bahan baku, kegagalan pasok, dan yang lainnya. Dan selanjutnya risiko dampak negatif usaha terhadap lingkungan. Risiko ini sangat berkaitan dengan lingkungan sekitar tempat usaha. Biasanya merujuk pada proses pengolahan limbah yang akan berkaitan dengan lingkungan sekitar usaha. Selanjutnya,